Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Bab perintah tentang menjaga sunnah dan adab-adabnya. Hadis ke-166, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izatin faqala ya ayuhan nas innakum mahsyuruna ila Allah taala khufatan uratan ghurlan ila akhiril hadis. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas. Beliau menceritakan, qama fina Rasulullah, suatu saat Rasulullah berdiri di tengah-tengah kita menyampaikan mau'izah, menyampaikan nasihat. Faqala ya ayuhan nas innakum mahsyuruna. Wahai manusia, kalian itu nanti akan dibangkitkan. Nah, di sini juga menjadi dalil bahwasanya hari kiamat dan di situ mencakup hari kebangkitan itu adalah sesuatu yang benar, yang hak dan akan terjadi. Di sana juga ada kelompok yang tidak mempercayai hari kebangkitan. Dan bagi orang yang tidak percaya hari kebangkitan, maka dia dianggap kafir. Karena ini sebuah pokok ya, pokok dalam ajaran agama Islam, bahwa hari kiamat itu terjadi, dan di antara keadaan yang ada dalam hari kiamat, yakni rangkaian hari kiamat itu di antara adalah kebangkitan. Itu nanti manusia semuanya dibangkitkan ya setelah kematian itu. Bahkan binatang itu nanti dibangkitkan dan akan membalas ya atas kezaliman yang sempat menimpa dirinya. Ya, jadi kalau misalkan ada binatang sama binatang, ya, itu nanti yang terzalimi di dunia itu badannya akan berubah menjadi raksasa besar dan dia akan mengkisos, membalas ya orang binatang yang melukainya. Atau nanti manusia juga, seandainya manusia itu menzalimi binatang, ya dia juga nanti akan dibalas oleh hewan kan gitu. Bahkan bisa juga menjadi sebab dia itu masuk neraka. Orang itu kalau menzalimi hewan ya karena misalkan nggak diberi makan, ceritanya di Bani Israel ada perempuan yang masuk neraka karena dia itu tidak memberi makan hewan. Ya juga ada kebalikannya, wanita yang masuk surga sebab dia memberi makanan kepada binatang. Itu semuanya akan dibangkitkan dan medannya itu beda dengan yang ada di bumi yang kita tempati sekarang. Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazulillahil wahidil qahhar. Jadi hari di mana bumi itu diganti dengan bumi yang lain. Dan disebutkan dalam hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardhin bayda afra kaqarsatin naqi atau kama qala. Jadi nanti manusia itu dibangkitkan di hari kiamat dan dia akan berdiri di tanah lapang yang putih, afro, putih tapi nggak putih-putih banget, kaqarsatin naqi, seperti tepung tapi bukan yang putih-putih banget, seperti itu. Dan orang itu akan dibangkitkan sesuai kebiasaannya juga ya. Nah, nanti di sana ada 3 golongan, ada yang ketika dibangkitkan itu dalam keadaan berjalan, ada yang
mengendarai kendaraan, kemudian ada juga yang apa, dengan wajahnya, Kemudian ada sahabat bertanya, masa bisa orang itu berjalan dengan wajahnya? Ya. Kenapa nggak bisa? Ya, sebagaimana Allah itu mampu menjalankan orang dengan kakinya, ya, menjalankan dengan wajahnya juga mampu kan gitu. Sebagaimana kalau nanti ya binatang-binatang atau benda-benda mati itu bisa berbicara juga. Ya, tangan kita, kemudian kaki kita yang menjadi saksi. Kemudian di hari kebangkitan itu semuanya dalam keadaan di sini hufatan uratan gurlan, nggak pakai sandal, uratan telanjang, gurlan dalam keadaan belum dikhitan, belum disunat. Nah, ada hadis lain juga, Aisyah bertanya, ketika mereka telanjang apa mereka nggak saling melihat? Dijawab sama Rasul, keadaan seperti itu lebih dahsyat, ya, dan sulit untuk mereka itu untuk saling memandang itu nggak kepikiran sampai ke sana. Jadi mereka itu fokus dengan keadaan yang begitu luar biasa, ya, semuanya dibangkitkan dan akan bertemu dengan Tuhannya. Kemudian Nabi menyebutkan suatu ayat, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami memulai awal penciptaan, kami juga akan mengembalikannya seperti semula. Wa'dan alaina itu janji yang pasti kami tepati, inna kunna fa'ilin, dan kami sungguh akan melakukan hal itu. Kemudian ala wa inna awwalal khalaiq yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Ketahuilah bahwasanya makhluk pertama yang akan diberi pakaian di hari kiamat itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi di sini tidak memberi arti bahwasanya beliau adalah orang yang memang benar-benar pertama, enggak. Karena di riwayat lain, ya, jadi beliau itu orang pertama selain Nabi. Setelah Nabi maksudnya. Setelah Nabi, beliau itu orang pertama, setelah Nabi Muhammad, beliau adalah orang pertama yang diberi pakaian. Nah, di sini dikatakan di antara sebabnya kenapa diberi pakaian, hikmahnya karena ketika beliau dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud itu dalam keadaan telanjang. Makanya diberi keistimewaan ketika di hari kiamat itu diberi pakaian pertama kali. Ada juga yang mengatakan beliau itu adalah orang yang pertama kali menggunakan sarawil, ini celana. Kemudian ada pertanyaan, berarti Nabi Ibrahim ini makhluk paling afdol dong, makhluk yang paling utama dibandingkan Nabi Muhammad, karena di sini kan enggak disebutkan itu Nabi Muhammad. Nabi sendiri bahkan mengatakan beliau adalah orang yang pertama kali diberi pakaian kan gitu. Nah, di sini ulama mengatakan ya, diberi pakaian itu belum berarti dia itu makhluk yang paling afdol atau nabi yang paling afdol. Ya, seperti itu. Karena secara kedudukan ya Nabi Muhammad lebih utama daripada Nabi Ibrahim. Dan ini disebutkan ya dalam kitab Syifaul Qalbil Jari ya karangannya Ibnul Ashur, syarahnya Burdah, bagaimana komunikasi Allah dengan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim itu beda. Ya, bagaimana Allah komunikasi dengan Nabi Ibrahim dan bagaimana Allah komunikasi dengan Nabi Muhammad. Contohnya ya ketika Allah menceritakan ya kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawat. Ya, ketika kami memperlihatkan Nabi Ibrahim seluruh alam semesta ini. Ya. Kami perlihatkan Nabi Ibrahim. Ya, jadi Allah memperlihatkan. Tapi bagaimana komunikasi Allah dengan Nabi Muhammad? Yaitu fakana qaba qausaini au adna. Jadi ketika Nabi Mi'raj, Isra Mi'raj, ya, Nabi itu kan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Dan jarak antara Allah dengan Nabi itu seperti busur panahnya ya, yang melengkung itu busur panah.
Nah, jadi antara ujung dengan ujungnya. Ini maksudnya dekat gitu. Dekat, pada saat itu dekat. Jadi Allah sendiri yang menyiapkan keistimewaan itu. Tapi kalau Allah dengan Nabi Ibrahim itu kan hanya diperlihatkan malakutas samawat. Enggak bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim berdoa wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku di hari kebangkitan. Doanya Nabi Ibrahim seperti itu. Tapi Allah mengatakan ya kepada Nabi Muhammad, yauma la yakhzillahun nabi, di hari di mana Allah tidak akan menghinakan Nabi Muhammad. Nah, beda. Kalau Nabi Ibrahim masih berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun, jangan engkau hinakan aku di hari kebangkitan. Tapi yang ketika bersama dengan Nabi Muhammad, Allah sendiri yang memberi statement di hari di mana Allah tidak menghinakan Nabi. Jadi Nabi Muhammad gak minta, tapi Allah sendiri langsung yang mengatakan saya tidak akan menghinakan Nabi Muhammad. Makanya Allah berkata, aku tidak akan berbuat buruk kepada umat Nabi Muhammad. Ya, gak akan berbuat buruk kepada umat Nabi Muhammad. Karena itu diantara permintaan Nabi di hari kiamat nanti, yaitu seluruh umatku masuk surga. Yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim berdoa juga, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku untuk menyembah berhala. Doanya dia. Tapi Allah sendiri mengatakan kepada Nabi Muhammad, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa. Ya Allah ingin menghilangkan dari kalian kotoran. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu makomnya masih makom doa. Jadi dia itu meminta kepada Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad, Allah langsung ngasih. Makanya Nabi Muhammad itu dijuluki Habibullah. Kalau Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Nah, secara derajat Habib itu lebih afdal daripada Khalil. Karena kalau Khalil itu cintanya itu dari satu arah gitu. Jadi dia itu mendekat terus. Kayak tadi kan ceritanya mendoa, Nabi Ibrahim doa sama Allah ya, tadi jangan hinakan aku, kemudian jauhkanlah aku dari kotoran kan gitu, untuk menyembah berhala kan, sebuah kekotoran. Nah, tapi kalau Habib itu orang yang dicintai, yang memberikan akses. Ya kayak tadi, Allah langsung menghilangkan kotoran keluarganya. Kemudian hari di mana Allah tidak akan menghinakan Nabi Muhammad ila akhiri. Nah, jadi dalam kalimat ini ya, ala wa inna awalal khalaik, orang yang pertama diberikan pakaian di hari kiamat itu Nabi Ibrahim, bukan berarti beliau itu adalah nabi yang paling utama. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati, ketahuilah nanti akan didatangkan ya sekelompok dari umatku, fayu'khad bihim dzata shimal, ya, maka mereka itu di bawah ke arah kiri. Fa aqulu ya Rab ashabi, itu teman-temanku. Nah, tapi ashab di sini bukan berarti para sahabat ya, tapi orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi atau orang yang keluar dari keistiqomahan. Nah, itu dikatakan ashab di sini. Jadi bukan berarti ashabi ini para sahabatnya. Karena para sahabatnya ya langsung masuk surga ya. Karena mereka umat yang generasi pertama dan yang paling utama. Fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kemudian dikatakan, iya mereka itu temanmu, tapi kamu itu nggak tahu apa yang terjadi setelah kamu mati. Fa aqulu kama qala al-abdus shalih. Kemudian aku berkata seperti apa yang dikatakan oleh hamba yang soleh, yaitu Nabi Isa di sini, hamba yang soleh. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi kepada mereka selama aku hidup ya. Tapi ketika saya sudah meninggal, yang dapat mengetahui amalan mereka adalah Engkau ya Allah. Kan gitu. Seandainya Engkau
mengadab mereka, maka mereka itu adalah hambamu. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, maka engkau adalah zat yang maha perkasa. Fayuqaluli innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraqtahum. Nah, ini alasannya. Kenapa mereka itu diambil, ya, ini dimasukkan ke dalam neraka. Itu orang-orang yang berada di kiri, ya, Nabi itu. Alasannya adalah innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraqtahum. Mereka itu senantiasa keluar. Jadi murtad di sini, ya, ulama memberi arti, ya, bisa diartikan murtad secara hakiki, yakni keluar dari Islam, berarti murtad. Ada juga murtad di sini adalah keluar dari keistiqomahan atau keluar dari sunnah. Ya, bisa diberi makna, ya, dua kata seperti ini. Innahum la yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraqtahum. Sejak kamu itu meninggalkan mereka. Muttafaqun alaih gurlan ghaira makhtunin. Ini gurlan tadi artinya adalah yang belum dikhitan. Jadi maksud dari hadis ini adalah nanti akan ada sekelompok orang dari umat Nabi Muhammad yang diambil, ya, yang ditarik di mahsyar itu dan diazab. Ya, padahal Nabi itu sudah mengatakan bahwasanya mereka itu adalah umatku. Bagaimana Nabi itu tahu kalau itu umatnya Nabi? Karena dengan cahaya yang ada di anggota wudhunya. Makanya orang kalau suka sholat itu, maka akan muncul cahaya di anggota tubuhnya, anggota wudhunya. Jadi wajahnya, kemudian tangannya. Makanya kalau ada orang nggak pernah sholat, kemudian datang kepada Nabi minta syafaat, itu Nabi agak ragu nanti. Soalnya umatku itu diwajibkan sholat, kan gitu. Kalau dia datang tanpa ada cahaya di anggota tubuhnya, itu bisa jadi bukan umat Nabi Muhammad. Nah, maka mereka itu adalah teman-temanku. Nah, kamu nggak tahu apa yang dilakukan mereka setelah mereka itu meninggal. Setelah kamu itu meninggal. Nah, mereka itu keluar, ya, dari sunnahmu, ya, setelah kamu itu meninggalkan mereka. Jadi orang yang berhak diazab nanti adalah dua orang dari umat Nabi Muhammad. Yang pertama adalah orang yang keluar dari agama Islam, yakni murtad. Yang kedua adalah orang Islam, masih percaya dengan Allah dan Rasulnya, tapi dia itu tidak melaksanakan perintah atau menjalankan larangannya. Itu dua orang yang akan disiksa terlebih dahulu sebelum dia nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.